Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul dalam pertemuan satu statistika probabilitas mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Tak lupa disampaikan agar teman-teman tetap melakukan protokol kesehatan dengan rajin menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Dan di dalam perkuliahan semester ini tetap dilakukan pertemuan secara online. Untuk itu, terlampir saya informasikan video pembelajaran terkait materi pertemuan statistika probabilitas. Statistika probabilitas. Pengertiannya adalah probabilitas merupakan suatu nilai untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak. Jadi probabilitas adalah nilainya N untuk mengukur besarnya tingkat kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang acak. Kemudian, kejadian yang acak atau random event adalah suatu kejadian yang tak dapat ditentukan dengan pasti sebelumnya. Jadi meramal. Jadi ada suatu kejadian, kita tidak tahu apa kemungkinannya, itu disebut kejadian acak. Dan setelah digabung, probabilitas merupakan suatu frekuensi relatif dari suatu sukses yang diperoleh jika suatu percobaan dilakukan berulang-ulang sampai terbatas di dalam situasi dan kondisi yang sama. Jadi saat ada kejadian acak, nah pentingnya probabilitas adalah menentukan berapa kemungkinan dari hal-hal yang akan terjadi. Jadi statistik itu adalah satu mata kuliah pembelajaran untuk menentukan masa depan atau kemungkinan-kemungkinan atau ramalan. Contoh lainnya adalah bila kejadian A terjadi dalam M, cara pada ruang sampel S yang terjadi dalam N cara, dalam beberapa cara, maka probabilitas kejadian A adalah P atau disebut probabilitas. A adalah jenis kejadiannya dan N jumlah kejadiannya terhadap jenis dibagi dengan jumlah kemungkinan dari sampel yang ada. Hasilnya adalah M dibagi total yang terjadi. Perumusan ini harus memenuhi ketentuan. Probabilitas A harus merupakan bilangan non-negatif atau tidak boleh min. Tidak boleh juga 0. Jadi namanya kemungkinan harus ada satu kemungkinannya itu apa? Event itu kecil gitu. Dadu misalnya, kartu misalnya, berapa munculnya angka dadu, berapa munculnya kartu as, berapa munculnya kartu king, gitu. Itu harus lebih dari 0. Yaitu probabilitas A adalah U. U adalah kemungkinan. Jadi itu jadi di dalam setiap kemungkinan di probabilitas itu ada yang bersifat single. Nah, single kemungkinan itu harus bisa dipisahkan, bisa digabungkan, tergantung dari data tersebut. Bisa saja ini kan ada beberapa persyaratan di dalam probabilitas itu sendiri. Berapa nanti kita gabungkan atau kita pisahkan gitu. Nah, dinilai probabilitas suatu berkisar itu yang jelas paling kecil adalah tidak boleh dari 0, tapi bisa lebih dari 1. Nah, itu probabilitas. Jadi jumlah probabilitas A atau bukan ditambah A. Bukan ditambah A misalnya dadu, berarti kalau peluang munculnya 1, berarti masih ada sisanya. Ada 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti masih ada 5 kemungkinan lainnya. Bukan A harus sama dengan 1. Nah, bisa jadi peluang munculnya 1, 1. Peluang munculnya 2, ada 1 juga. Peluang munculnya 3, ada 1 juga. Terusnya sampai dengan ke-6.
Jadi probabilitas A ditambah probabilitas bukan A sama dengan 1, atau probabilitas A adalah satu kemungkinan dikurang sisa probabilitasnya. Selain 1. Kalau yang keluar 1. Kalau yang keluar 2 berarti 2 dikurang sisa. Contoh, sebuah dadu yang seimbang memiliki 6 sisi. Ya kalau dadu kotak ya udah pasti seimbang. Memiliki 6 sisi. 5 dari ke-6 sisi tersebut dicat biru. Jadi penomorannya diganti kan, biasanya merah titik-titik merah, ini diganti, dicat biru semua. Tapi satunya dicat hijau, sisi lebihnya dicat hijau. Ada satu berarti kan, dia karena cuma lebih dari 6 sisi. Dilempar satu kali, tret. Probabilitas timbulnya sisi yang bercat biru berapa? Lalu probabilitas timbulnya sisi yang bercat hijau berapa? Ya sudah sangat bisa dipastikan. Mereka punya 6 sisi, berarti 0/6. 5 dari ke-6 sisi tersebut dicat biru, berarti birunya 5/6. Satu sisi selebihnya dicat hijau, sudah dapat dipastikan 1/6. Nah, ini cukup mudah. Logika. Jadi probabilitas itu juga berhubungan dengan logika ya. Jadi logisnya untuk teknikalnya bahwa dari 6 kemungkinan ada 5 yang bersisi biru berarti 5/6. Satu yang sisi hijau berarti 1/6. Lalu ada peristiwa atau event dari notasi himpunan. Ruang sampel adalah kumpulan, himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul atau terjadi pada suatu percobaan. Tadi kita main di dadu. Keseluruhan dari titik sampel dinamakan ruang sampel, dilambangkan dengan S. Ruang sampel, himpunan. Himpunannya itu berarti berapa yang terstruktur. Misalnya kalau kartu ada 1 wajik, 2 wajik, 3 wajik, sampai 10 wajik. Atasnya ada apa? Ada Jack, Queen, King, As. Nah itu namanya himpunan. Nah kalau di dalam dadu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya ya. Bukan 6 sisinya, angkanya. Kejadian yang dapat terjadi dalam suatu eksperimen atau percobaan biasanya dilakukan berulang kali, dinamakan titik sampel. Jadi kita sudah bahas titik sampel. Titik sampel di sini adalah misalnya 2. Misalnya adalah 2. Titik sampel di mana A terbatas dengan S. Dibatasi dengan S atau 2. Peristiwa kejadian atau event. Ini misal ya. Kalau jadi untuk titik sampel, sampelnya berapa yang kita mau ambil? 2. Ya udah, itu adalah titik sampel atau S, atau yang akan kita cari kemungkinannya. Peristiwa kejadian event, kumpulan himpunan dari hasil yang muncul atau terjadi pada suatu percobaan statistik. Peristiwa atau event A atau B dinotasikan dengan A, U, B. Atau A gabungan. U. Jadi bahasa gampangnya gabung. Nah, U-nya dipakai. Nah, ini. Lalu peristiwa A dan B dinotasikan dengan A irisan B. Nah, ini bentuknya kayak N kan. Kalau dikasih pisah dikit kayak ri gitu, irisan. A, N, B. Artinya A mengiris B. Mengiris B berarti di dalam dua hal ini dia tergabung. Mengiris di tengah. Gitu. Kalau digabung, gitu. Peristiwa A dan B merupakan peristiwa yang saling lepas. A dan B sama dengan 0. Dia lepas tapi tergabung. Oke. Aturan perkalian. Aturan perkalian biasa digunakan untuk menentukan banyaknya pasangan, perpaduan, rute atau jalur lintasan, dan sejenisnya. Ilustrasi mengenai aturan perkalian prinsip dasar diperlihatkan dalam 3 cara, yaitu diagram pohon, tabel silang, pasangan berurut. Untuk hal ini adalah salah satu dasar yang pelajarannya itu sudah kalian jalani kelas 3 SMP dan kelas 2 SMA. Jadi kalau kalian tidak bisa statistika probabilitas, antara kalian nggak lulus kelas 2 SMA
atau nggak lulus kelas 3 SMP. Nah, jadi pasti kalian sudah bisa. Kalau nggak bisa, berarti nanya lagi sama yang kelas 2 SMA sama kelas 3 SMP. Diagram pohon. Tree. Bisa juga untuk melakukan decision. Ada namanya program namanya decision tree. Ya, otomasi dengan aplikasi. Contoh, kita mempunyai 2 buah celana, masing-masingnya 2 celana. Masing-masing warna biru sama coklat. Serta 3 buah celana masing-masing berwarna merah. Merah sih, baju ini kali ini. Apa dalam? Berwarna merah, kuning, dan putih. Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat dikombinasikan? Nah, baju ini maksudnya baju ini. Yang celananya 2, kan? Celana 2, baju 3. Dari ilustrasi tersebut terdapat 6 pasangan dapat dibentuk dari 2 buah celana dan 3 buah baju atau 2 kali 3. Nah, kalian tinggal pisahkan. Ini cukup mudah gitu. Di sini biru. Sudah jelas biru. Kemudian bajunya apa aja tadi? Merah, kuning, putih. Ya tinggal gabungin aja. BM, BK, BP. Kan BM, BK, BP. Biru merah, biru kuning, biru putih. Nah, ini sudah kelihatan. Lalu yang kedua, celana coklat sama. CM, CK, CP. Coklat merah, coklat kuning, coklat putih. Nah, ini kalian sudah bisa gabungkan sendiri mana yang mau kalian masukkan dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut. Kalau ini mudah lah kalian bisa. Tadi balik lagi ke kelas 3 atau ke kelas. Lalu tabel silang. Nah, ini agak, kalau ini yang SMA lah ya. SMA. Gunakan tabel. Tabel silang. Aturan perkalian yang dibangun dalam tabel silang memasangkan objek pada baris dan kolom banyaknya pasangan objek baris dan kolom menunjukkan banyaknya pasangan yang dapat dibentuk. Dari tabel terlihat banyaknya pasangan data 6 buah. Sama masih soal yang tadi, kita buat tabel. Sama kan tinggal B kali M, BM, B kali K, BK, B kali P, BP, C kali M, CM, C kali K, CK, C kali P, CP. Selesai. Dengan pasangan terurut, misalnya himpunan warna celana dinyatakan dengan A, pilih coklat, sama kayak tadi soalnya, baju B, merah, kuning, putih, maka himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan himpunan B ditulis sebagai berikut. Ini mudah, tapi harus terurut, gitu. Jangan sampai tidak terurut. Kalau tidak terurut, jadi tidak sah. Karena pasangannya memang harus dibuat terus. A kali B kan BM BK. Nih B mana? BM BK BP. Kan BM BK BP. Terus CM CK CP, CM CK CP. Jadi seluruhnya 2 kali 3 6. Mudahlah ini. Untuk mata kalian. Konsep dasar peluang. Pembahasan peluang suatu kejadian bermaksud memberi pemahaman konsep dasar peluang melalui contoh-contoh penerapan. Terdiri dari peluang gabungan. Nah, kalau digabung peluangnya berapa? Peluang kejadian saling silang. Saling silang itu di sini ada, di sini ada. Digabung dulu. Digabung kan jadi banyak. Nah, nanti berapa yang ke atas, berapa yang ke bawah, berapa yang ke bawah, berapa yang ke samping, berapa yang ke kanan. Nanti ada tergolong. Nah, sisanya ini berarti tidak saling silang.
Lalu kejadian saling bebas, kebalikannya. Nah, yang paling bebas berapa? Gitu. Tadi kan yang golong sini. Sekarang yang paling bebas di sebelah. Sekarang itu yang paling bebas. Lalu ada yang bersyarat. Bisa jadi bersyarat ada keduanya. Ada keterkaitannya. Jadi tetap kita menghitung peluang. Jadi komorbid ya. Kalau di zaman pandemi ini disebutnya komorbid. Jadi kejadian bersyarat, iya dia cuman sakit jantung, tapi dia ada misalnya gula darah dan sebagainya gitu. Itu bersyarat. Cukup kebayang ya asumsinya. Lalu peluang gabungan. Bila A dan B peristiwa sembarang pada suatu ruang sampel S, ruang sampelnya S. Ya apa terserah, masalahnya apa, S itu masalahnya. Masalahnya terserah mau apa. Lalu maka gabungan A dan B. Gabungan. Kan? Gabungan A dan B. Kalau A dan B udah pasti gabungan. Gitu. Aku dan kamu berarti gabung gitu kan. A, U, B. Adalah kumpulan semua titik sampel yang ada pada A atau B atau pada kedua-duanya. Kejadian A gabungan B, UB disebut kejadian majemuk, terkumpul. Dan A irisan B yaitu kumpulan titik sampel yang ada pada A dan B disebut kejadian majemuk. Nah, kalau A gabung B itu gabungan kan. Nah, kalau A irisan B siapa yang teriris? Yang teriris itu yang ada keduanya. Setelah digabung, gitu kan. Nah, yang lubang kecil setengah ini ya, itu yang mengiris. P atau probabilitas A gabungan B adalah P, A isinya P untuk data A dan probabilitas data pada B dikurang dengan probabilitas A yang mengiris B. Jadi yang teririsnya disisihkan. Nah, ini agak mungkin nggak saling lepas ya. Dia ada yang teririsnya gitu. Lalu ada peluang gabungan. Nah, ini peluang gabungan. Komorbid bawaannya. Nah, ini contohnya tapi kriminal. Peluang gabungan. Misalkan pelanggaran hukum narkoba atau NR, lalu ada curanmor atau C, curanmor. Seluruh kasus pelanggaran S, sampel. Lalu kasus pemerkosaan K. Sehingga totalnya sampel adalah 200. Tapi coba kalian hitung. Di sini dilihat bahwa narkobanya aja 110. Lalu untuk curanmor ada 100. Ini saja berarti sudah melebihi dari total sampel. Sedangkan sampel yang terdata adalah 200. Berarti di antaranya sudah bisa dipastikan ada yang teriris, ada yang tergabung. Kemudian ada lagi kasus pemerkosaan, itu berarti sudah 240. Gitu kan? Itu udah. Berarti ada kemungkinan 40 nih yang tergabung. Tapi apakah itu sama rata? Belum tentu. Nah, disitulah gunanya probabilitas. Kemungkinannya berapa sih? Golongan A berapa sih? Golongan B berapa sih? Gitu. Yang curanmor sekalian memperkosa berapa sih? Gitu. Analisanya seperti itu. Yang narkoba sekalian memperkosa siapa sih? Apakah ada yang narkoba sekalian nyuri motor? Bisa jadi dia mencuri motor untuk membeli narkoba. Atau dia pakai narkoba lalu memperkosa. Atau dia mencuri motor sekalian memperkosa. Bisa jadi. Dan total pencurian motor digabung dengan narkoba ada 40 sampel. We'll see gitu. Nah, berarti yang dicari adalah di luar dari gabungan narkoba dengan pencurian motor. Berarti yang kita cari probabilitasnya adalah narkoba NR digabung dengan curanmor atau C sama dengan probabilitas dari narkoba ditambah probabilitas dari pencurian motor dikurang dari
probabilitas yang narkoba yang teriris, yang punya irisan yang sama dengan pencurian motor. Probabilitas untuk narkoba digabung dengan pencurian motor adalah berarti masing-masing sampelnya dihitung. Tadi kan sudah dapat, diketahuinya kan tadi untuk narkoba 110. Dari total S, nah, kan S-nya berapa? 200. Jadi 110 per 200. Ditambah lagi untuk curanmor berarti 100 per 200. Dikurang dengan tadi gabungan narkoba dengan curanmor 40 per 200. Dibuatlah persamaan sama dengan 210 dikurang 40 sama dengan 170 per 200. Disederhanakan menjadi 85 per 100 dikali 100% sama dengan 0,85. Jadi peluang kasus narkoba atau curanmor adalah 0,85%. Atau 85. Gitu kemungkinannya. Berarti yang PNC 40% kemungkinan dia 15%. Kemungkinan probabilitas. Lalu ada lagi pemerkosaan. Pemerkosaan adalah 15%. Ada yang mau ditanyakan? Atau tidak? Bisa japri di kolom diskusi. 30 per 200 atau 15. PK sama dengan PNR dikali gabungan C. Sama dengan 1 per P. Kenapa harus 1? Ini nih pertanyaannya. Kenapa gabungannya harus ada 1? Ini kalau ditanya udah dari sananya. Tapi kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Karena kita yang ambil adalah salah satu sampel yang mungkin. Ini satu kejadian yang memungkinkan. Itu kejadian yang memungkinkan dari seluruh koefisiennya setelah disederhanakan. Gitu. Jadi 1 per 0,85 atau 15. Peluang kejadian saling asing, peristiwa yang saling lepas, mutuali eksklusif bila A dan B, dua kejadian sembarang. Ya kan sembarang. Gaduh dikocok, keluar kita nggak tahu. Keluar apa? Ya mana kita tahu, masa harus diurut gitu. Harus 1 ya, mungkin. Harus 2 yang keluar, harus 6, nggak mungkin juga. Kejadian sembarang pada S dan berlaku A irisan B. Sudah pasti tidak 0. Maka A dan B dikatakan dua kejadian saling lepas atau terpisah. Kan dikocok. 1, bisa. 2. Nah, S-nya ini pada 1 sampel. Secara matematis, dua himpunan A dan B. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas atau terpisah atau disjoin jika tidak memiliki unsur yang sama. A dan B sama dengan 0 atau himpunan kosong. Jadi secara matematis ini dua himpunan. 1 sama 2. Tidak ada hubungan. Karena dia melihat S. Gimana? Dipahami atau tidak? Nih, 1. Paling pas. Dia nggak ada urusannya. Dia main A, 1. S-nya 1. A. Terus misalnya ini B. Ini B. Ini dikatakan C boleh, tapi ini dikatakan A sebagai A juga boleh. Terus ini katakan B, ini katakan A, misalnya ini AB boleh. Tidak bersinggungan. Peluang kejadian saling asing.
Bila A dan B saling lepas merupakan peristiwa dalam sebuah ruang sampel yang terbatas, maka A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Probabilitas A ditambah probabilitas B. Kan gabung. Di mana A dan B sama dengan 0. Maksudnya bukan 0, karena kan syaratnya tidak boleh 0. Maksudnya tidak berhubungan. Saling asing. Ya terpisah gitu kan. P gabungan A dan B sama dengan 0. Bisa ada datanya cuma tidak digabung, tidak beriris. Bila sebuah dadu dilempar sekali, ya kan sekali ini. Berapakah probabilitas munculnya mata dadu 1 atau 3? Nah, ini S-nya 1 atau 3. Dia 1 1 3 3 gitu. Saya mau nyari satunya aja berapa sih? Saya mau nyari tiganya aja berapa sih? Jadi jika A peristiwa timbulnya mata dadu 1, B peristiwa timbulnya mata dadu 3. Kalau main dadu berapa? Udah perlu ditanya nggak ya? Dadu itu berapa sisinya? Tadi kan udah dibahas 6. Gitu. Jadi satu nih, lempar nih, terang sekali lempar. Ada nggak kemungkinan satu itu muncul? Ada. Berapa kali? Ya sekali, karena angkanya kan cuma ada satu. Dari berapa kemungkinan? Ya 6. Karena kan 6, ada 6 sisi. Karena cari satu. Terus angka 3 mungkin nggak keluar? Mungkin. Berapa kali? Satu kali gitu. Dia kan lempar sekali. Bisa jadi keluar nggak? Bisa jadi. Bisa jadi nggak? Bisa jadi juga. Berapa kemungkinannya? Dari 1/6. A dan B merupakan dua peristiwa saling lepas. A gabungan B adalah P. A probabilitas A ditambah probabilitas B. Sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Dikatakan 1/3. Dua peristiwa tidak saling lepas bila kedua peristiwa tersebut tidak usah terpisah. Jadi dalam satu kali lempar ada 1/3 kemungkinan. 1/3 kemungkinan itu setengah. 0,5 bisa iya, bisa tidak. Peluang 3 juga kayak gitu. Bisa keluar, bisa iya, bisa tidak. Peluang kejadian saling asing. Misalkan sebuah dadu berisi 6, dilempar satu kali, lempar lagi. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu angka kurang dari 3? Kurang dari 3 berapa? Berarti 1, 2. Atau mata dadu angka lebih dari atau sama dengan 4. Berarti 4-nya dihitung nggak? Sama dengan 4, berarti 4 dihitung. Berarti 4, 5, 6. Penyelesaian. A. Kejadian angka kurang dari 3. Ini kalau gini bacanya kurang dari 3. Karena tinggal kita tambahin nih, Kak, jadi huruf K kan. Tambahin garis ini jadi huruf K. Atau A. Berarti S-nya ada, diketahui A, nilai S-nya ada 1, 2. Maka P adalah dari 2/6. Kejadiannya bisa jadi muncul. Bila kemungkinan muncul berapa? 2 kali. Dari mata dadu 2/6. Ada 2. Dilempar 1 kali berarti ada 1 dan 2. Kemungkinan akan muncul. B. Kemungkinan kejadian angka lebih dari 4. Lebih dari dan sama dengan. Kalau ini ditambahin garis sama dengan berarti ngikut. Nah ini kalau ditambahin garis ini jadi B, lebih besar. Jadi kalau ini kurang, ini B tambah garis besar. Udah fix nih pelajaran SMP, SMA. Sama dengan 456. B 456. 456 berarti angka 4, angka 5 datakan. Dadu nomor 4, nomor 5, nomor 6. Maka PB adalah 3/6. A dan B kejadian saling lepas, maka P probabilitas A gabungan B sama dengan P probabilitas A ditambah probabilitas B. Diketahui hasilnya adalah 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Jadi kan dia nanyanya berapa peluang kurang dari 3? 3 ada 2. Lalu angka lebih dari atau sama dengan 4. Berarti 456. 456. Jadi 5/6. 6 apa? 6 peluang tadi. Oke. Kemudian peluang peristiwa dikatakan independen jika dan hanya jika terjadi atau
tidak terjadinya peristiwa pertama tidak mempengaruhi peristiwa kedua. Saling bebas nih, berarti dia ada tapi bisa sih. Tapi dia masih model yang sama. Masih model yang sama, bukan yang asing ya, bukan yang satu tadi kan bulat kotak, ini masih sama tapi masalahnya beda. Dua kejadian A dan B ruang sampel S dikatakan saling bebas jika A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jika dan A dan B merupakan dua kejadian saling bebas, maka berlaku rumus probabilitas A irisan B. Maka probabilitas A dikali probabilitas B. Modelnya seperti apa? Masih sama, mainan dadu. Hasilnya muncul mata dadu genap dan muncul mata dadu di atas 2. Sama kan sama dadu, cuman masalahnya beda. Yang satu mintanya genep doang, yang satu di atas 2. Berapa peluang munculnya mata genap dan mata di atas 2? A-nya angka genap. Genap di dadu ada muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang genap 2, 4, 6. Kemungkinannya berarti berapa? 3 dari 6 peluang. Atau setengah. Penyederhanaan setengah kan? Angka di atas 2. Di atas 2 atau B. Dadu berapa di atas 2? Berarti 3, 4, 5, 6. Maksimum 6. Maka 4/6. Disederhanakan jadi 0,67. Lalu A dan B kejadian saling bebas, maka P A irisan B sama dengan PA dikali PB. PA-nya udah didapat 0,5, PB dapat 0,67 sama dengan 5 belakangnya 0,33335. Tuh, terus sepertiganya. Contoh soal kartu ya. Misal, contoh soal, kita ambil satu kartu secara acak dari satu set kartu bridge. Kartu bridge itu kartu remi. Bila A kejadian terpilihnya kartu as dan B kejadian terpilihnya kartu wajik, hitung peluang. P adalah A gabungan B. Jawab P A N B. Satu kartu, berarti ini satu. Kartu bridge ada berapa? Ada 52. PA hanya diketahui as. Kartu bridge itu masing-masing 4. Ya, ada 4. Jadi karena yang diambil as. As wajib, waru, love, sama apa sih satu lagi? Apa satu ya? Saya lupa sih. Ada wajib, baru, kok saya lupa sih. Itulah 4 lah pokoknya. P A gabungan B sama dengan PA plus PB dikurang PA gabungan B. Jadi satu paralel itu kan ada 4. Jadi 4/52. 4/52 kan diketahui 4/52. Lalu ada B itu 13. Wajik itu ada 13. 13 itu dari, jadi kartu itu misalnya wajik itu ada 1 wajik, 2 wajik, 3 sampai 10. 10 ditambah Jack, Queen, King, As. Gitu kan. Jadi 13 kartu. Ya kan ya? Kok jadi saya lupa momen kartu ya? Sudah diambil 1. Saya beli 1, jadi 13. Kurangi 1 kan. Dikurang kartu A1. Jadi 16/52. Sama dengan disederhanakan 4/13. Ya lama berarti saya ngambil 1. Kedua, jika diketahui dua kejadian A dan B saling bebas dengan PA 0,3. 0,3 dan B 0,4. Ini sudah diketahui ya. Ya, jangan dipikirin 0,3 dari mana. Mereka hanya
Masukkan P. A-nya itu diketahui 0,3. P-nya itu diketahui 0,4. Sudah sampai itu aja gitu. Jadi PA irisan B sama dengan PA kali B. Sama kan 0,3 dikali 0,4 sama 0,12. Sama kan? Jadi yang penting kita bikin dulu kalau waktu di SMP itu saya bikin diketahui dulu ya. Diketahui. Baru dikali rumus bawah baru disederhanakan. Tapi kalau yang udah kuliah, ya lihat gini aja udah paham. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 4 bola putih, 3 bola biru. Jika diambil satu bola secara acak dengan syarat, setelah diambil bola dikembalikan lagi. Ini ambil nih. Terus saya masukin lagi. Tentukan probabilitas terpilihnya bola merah. Bola merah, bola putih, bola biru, tidak merah, merah atau putih. Cari deh diketahui. Diketahui banyaknya bola berarti 3, 4, 3, 10. Lalu P, probabilitas bola merah. Ada berapa sampelnya? 3. Berarti 3/10. P-nya bola putih ada berapa? 4. Berarti 4/10. Bola biru 3/10. P tidak merah. Nah, P tidak merah. P tidak merah berarti apa? Berarti bola putih dan bola biru. Berarti berapa ini? 7. 7 kan? Nah, berarti di sini 1 dikurang 7. P bola merah. Selain bola merah. Tidak merah nih. Maksudnya tidak merah. Tidak merah. Sama dengan 1 dikurang 7/10. Sama dengan 6/10. Sama dengan 3/5. Kan yang saya nggak mau ambil merah. Lalu kemungkinan merah sama putih. Tinggal masukin aja. Merah sini, putih sini. 7/10. Oke. Di sini. Lalu udah diambil nih. Bolanya nggak dikembalikan. Probabilitas merah, putih, biru, merah, putih, merah, biru. Tadi kan saya ambil. Ini belum diambil nih. Ini si ada kan. Tadi dibalikin kan. Dibalikin. Saya mau ngambil kemungkinan merah. Saya comot. Berarti 3/10. Saya comot lagi. Putih bukan nih. Nah, tinggal 9. Saya comot lagi. Biru bukan nih. 4-nya dari mana? 4 tadi kan putihnya 4. Birunya 3. Jadi 4/9. Kalau diambil lagi. Taruh. Tapi kita nggak tahu nih. Warnanya apa? Kemungkinan aja, probabilitas. P merah atau putih berarti yang diketahui berarti P merah 3/10, P putih 4/9, P biru 3/8. Merah putih 3/10 per 9 adalah 67/90. Silahkan sederhanakan. Berapa persentasenya? P merah dan biru 3/10 dikali 3/8. 98. Berapa persentasenya? Bisa kan? Lalu latihan soal silahkan kerjakan. Peluang kejadian bersyarat, probabilitas bersyarat. Probabilitas terjadinya kejadian A dengan syarat bahwa B sudah terjadi atau akan terjadi disebut probabilitas bersyarat. Jadi sampelnya itu kejadian A. Kejadian A tidak punya kejadian B. Tapi kejadian B punya A. Jadi A adalah A, B bisa AB. Rumus probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat P gabungan A sama dengan PA dikali P, B atau A. Atau PA gabungan B sama dengan PB dikali P, A per B. Jadi udah ada pengiris ya. AA tapi B punya A. Bila A dan B merupakan peristiwa yang independen, maka probabilitas lebih besar dari 0, maka dia independen, dia sebenarnya sendiri-sendiri, tapi B punya sedikit dari A. P A per B sama dengan PA dan PBA sama dengan PB. Jadi P memiliki Oke. Soal. Peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat menjadi dasar penemuan dalil atau teorema Bayes.
Bayesian namanya. Dia mirip seperti decision tree ya. Namanya naif Bayesian. Peluang atau probabilitas B bersyarat A ditulis P tersyarat ya. Kalau ini bersyarat, bentuknya bersyarat yang gini, yang lurus bersyarat. Dengan kata lain bekerja untuk menentukan peluang B dengan syarat. Itu tadi yang saya bilang memiliki bagian P bagian A bersyarat A, P A irisan B dikurang PD atau PA. Jadi curanmor kayak yang tadi tuh, yang ada curanmor sama kriminal itu digabung. Nah itu D, nyebutan D. Ada tapi komorbid, ya komorbid. P bersyarat A, P A irisan B dengan P D gabungan atau PANB sama dengan PA dikali PB bersyarat dengan A. Nah kalau ini kalau soalnya mungkin lebih enak kali ya. Misalkan diketahui peluang seorang calon mahasiswa wanita lulusan kedokteran 0,6. Ini wanita. Kalau kedokteran mungkin perawat gitu ya. Mahasiswa lulusan kedokteran 0,6. Nah, ada lagi laki-laki peluangnya 0,3. Jadi cewek lebih besar. Peluang 0,3. Peluang calon mahasiswa lulus fakultas kedokteran dengan syarat calon mahasiswa laki-laki adalah 0,7. Nah, kan berarti sebenarnya laki-laki kan 0,3. Tapi kalau wanita lulus dengan ada laki-lakinya sedikit jadi 0,7. Padahal kalau digabung 0,9. Gitu kan. Gitu. Jadi bersyarat gitu. Ada yang pembawa. Berapa peluang calon mahasiswa laki-laki lulus dengan syarat calon mahasiswa juga lulus? Kalau digabung masa 0,3 tambah 0,6 jadi 0,7 kan enggak. Gitu. Tapi di probabilitas kan kita lihat kemungkinannya. Kalau digabung laki sama cewek jadi 0,7. Nah ini gimana? Lalu peluang kejadian bersyarat adalah PW, peluang wanita 0,6. PL, peluang laki-laki 0,3. Peluang laki-laki dan wanita 0,7 kan. Peluang calon mahasiswa laki-laki dan lulus fakultas ini 0,7 ya. 0,7 ini 8-nya hapus. Peluang wanita digabung laki-laki sama dengan peluang laki-laki dikali peluang wanita dan laki-laki. Jadi 0,3 dikali 0,7 sama dengan 0,21. Peluang calon mahasiswa laki-laki lulus bersyarat wanita bersyarat mahasiswa wanita lulus adalah peluang laki-laki bersyarat wanita adalah probabilitas laki-laki irisan wanita dibagi 0,21 nih, laki-laki iris wanita 0,1, peluang wanita 0,6 sama dengan 0,35. Terus sepertiga ini. Jadi sepertiga cewek udah pasti lulus. Nah, sisanya nanti baru dikali misalnya jumlah total realitanya berapa ya, sampelnya berapa. Misalkan sebuah dadu dilemparkan. B. Kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Nah, berarti diketahui dadu dengan kuadrat murni. Kedua, diketahui bahwa peluang munculnya bilangan ganjil. Nah, peluang bilangan ganjil. Peluangnya bilangan ganjil sama dengan 1/9. Berarti ya terserah bilangan ganjilnya berapa ya. Jelas 1/9-nya. Diketahuinya 1/9. Dan peluang munculnya bilangan genap 2/9. Nah, diketahuinya aja 2/9. Sudah titik. Jangan kalian mikirin genapnya 2/9, 2 apa aja ya. Jangan begitu. Gitu. Yang jelas ini 1/9 sama 2/9. Diketahui A-nya sudah diketahui lagi. 4, 5, 6 telah terjadi. Tentukan PB syarat A ya. Jawab. Nah, ruang sampelnya apa nih? Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita ketahui karena dadu itu ruang sampelnya 1, 2, sampai 6. Kemudian P genap berapa?
Ya udah di atas ya, 2/9. P ganjil berapa? Sudah di atas 1/9. Lalu diminta juga B. B adalah diketahui B kejadian munculnya bilangan kuadrat murni. Bilangan kuadrat murni yang mana? Yang ada di dalam S. Yang ada di dalam S. Sebagai apa? Sebagai hasil. Logis kan, dilihat logisnya. Ini yang agak ketipu ya, agak gimana ya, agak trek gitu. Karena saya juga pernah ketipu nih, saya jawabnya 1-2, B-nya itu 1-2 gitu, ternyata 1-4. Kenapa? Karena yang lihat ada hasilnya, 1 kuadrat, 1 kali 1, 1 nih, karena di dalam sini ada 1. Lalu 2 kali 2 gitu. Kejadian misalnya kuadrat murni, hasil kuadrat murni. Jadi bukan 2, ternyata 4. Ya, 2 kali 2, 4. Kenapa gitu. Jadi ini karena kita harus melihat syarat di A. Syarat di A diketahui 4, 5, 6. Waktu itu saya kuadratnya 2, kok jadi nggak ngabung, jadi 1, 2, 4, 5, 6 gini gitu. Ternyata ini 4. Dan ada yang hilang dulu, A gabungan B. Yang teriris itu siapa sih? Angka berapa sih yang diiris? Ternyata yang diiris itu 4. Nih, di B ada 4, di A ada 4. Nah, jadi dia teriris nih. Untuk apa ini? Untuk melihat irisannya. Jadi P A irisan B sama dengan 2/9. Nah, yang keluar pasti 4. Kalau ini udah dilempar, saat dia dilempar, bahwa misalnya ini kalau jahat kayak kode togel gitu kan, misalnya kalau jahat 4 keluar ini pasti gitu. Itu ya. 2/9. Jadi B bersyarat A, B N A. Jadi 4 ini besar banget kemungkinannya akan muncul. Karena misalnya berapa yang keluar? Nih, ini adalah petunjuknya. 4 gitu. Maksudnya begitu ya. Probabilitas P gabungan A dibagi PA kan udah ada nih. P gabungan A 2/9. PA 5/9. Tadi lupa saya jelasin ini ya. Probabilitas A dapat dari mana? Tinggal comot aja ya. Tinggal ambil. 4 itu adalah genap. Selama dia genap berarti 2/9. Genap 2/9 berarti tinggal tempel. Jika dia ganjil sama 1/9. Jika dia genap lagi maka 2/9 sama. Jadi didapat PA itu 5/9. Makanya yang tadi saya bilang kan, cukup diketahuinya aja apa. Tinggal kalian pasangkan. Jadi 2/9 dibagi 5/9 sama dengan 2/5. 2/5 koefisiennya berapa? Kalian kali sendiri. Latihan soal. Oke, latihan soal bisa kalian kerjakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait pertemuan pertama statistika probabilitas ini. Seperti yang saya sampaikan, untuk ini adalah pelajaran yang kalian pernah rasakan waktu di sekolah menengah dan sekolah menengah atas. Kedua, tips and tricksnya bahwa irisan dan gabungan kalian lihat diketahuinya apa, cukup kalian pasangkan saja. Jangan terlalu berpikir ribet gitu, karena yang penting kalian tahu diketahui dan analogi sederhananya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan kedua yang secara online lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.